dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Siapa? Ibu atau Delegasi. Doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Kepada Bapak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini karena sudah siang ya kalian yang bersemangat? Ya. Ya, kalau menambah semangat dan menambah konsentrasi untuk ketua kelas, alangkah lebih baiknya silakan memimpin untuk memecahkan es terlebih dahulu. Ice breaking. Silakan dari ketua kelas silakan maju ke depan, pimpin rekan-rekannya untuk melakukan es breaking supaya menambah semangat ya semangat. Silakan. Ice creamnya yang mana Bapak? Bebas. Silakan dipakai. Ya. Ayo teman-teman berdiri. Ketika saya berbicara 2 kali ke kiri berarti sebaliknya berarti ke kanan. 2 kali ke kanan berarti ke kiri dan 2 kali ke depan berarti ke belakang. Nah, gitu ya. Siap. Mulai siap. Ya. 2 kali ke kiri. Lari. 2 kali loncat ke kiri. 2 kali loncat ke kanan. 2 kali loncat ke belakang. Nah, gitu. Oke, cukup. Semangat. Baik anak-anak, ini pertemuan kita ya dalam materi dalam mempelajari IPS. Materinya adalah materi pertemuan itu di bab pertama ada perubahan sosial atau tema pertama itu manusia dan perubahan, dan subtemanya ada beberapa. Yang hari ini akan kita bahas adalah subtema tentang perubahan sosial. Sebelumnya Bapak sudah menyiapkan materi video pembelajaran yang bisa kalian saksikan nanti untuk memahami apa sih itu perubahan sosial. Sebelum dihasilkan, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Sudah pernah dengar di kelas 8 mungkin? Pernah Pak. Ya, Kita tahu coba apa itu. Coba pengertiannya aja yang saudara tahu atau pernah dengar apa coba perubahan sosial itu? Perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat, Pak. Iya. Saudari, mungkin mau menambahkan apa itu perubahan sosial? Oke, Bisa mungkin menambahkan, Pak? Ya, tidak silakan. Hanya menambahkan tadi ya, benar kata Pak Gubernur, yaitu adanya perubahan masyarakat sosial. Akan tetapi yang lebih signifikan mungkin adanya perubahan, bisa juga dari sifatnya tadinya tradisional menjadi lebih modern. Luar biasa. Cukup. Boleh menambahkan, Pak? Boleh, Dewi, silakan. Silakan. Interaksi hubungan dan aktivitas yang dijalin antara individu dan kelompok dalam masyarakat, Pak. Kurang tepat ya? Kurang tepat, Kurang ya. tepat. Tapi tidak apa-apa. Sebut Ya, Tepuk hebat. Terima kasih Pupuk sudah membuat suasana ini menjadi lebih mencair. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Jadi yang dimaksud dengan perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat. Ya, termasuk di dalamnya nilai, norma dan lain-lain. Secara umum perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat. Nah, perubahan sosial yang terjadi pada saat ini tidak dapat kita sangka lagi lebih besar dipengaruhi oleh kemajuan iptek
iptek. ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk lebih jelasnya, sekarang Bapak akan menampilkan video pembelajaran yang menerangkan tentang perubahan sosial. Ah, siap. Boleh kalian saksikan bersama. Satu berdasarkan kurikulum merdeka, yaitu tentang manusia dan perubahan. Jadi di bab ini ada beberapa subbab, yaitu yang pertama tentang perubahan sosial, kemudian perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi, kemudian tentang globalisasi dan kearifan lokal. Dan untuk video kali ini kita akan membahas subbabnya, yaitu tentang perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Fenomena perubahan sosial mulai dipelajari seiring dengan ketertarikan manusia untuk dapat memahami hakikat kehidupannya sebagai makhluk sosial yang selalu mengalami perubahan. Perubahan sosial diidentifikasi dari aspek-aspek sosial yang dapat diamati seperti perubahan dalam penampilan, pola perilaku, lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, nilai-nilai sosial, dan lain sebagainya. Bagaimana bentuk dan contoh perubahan sosial? Yang pertama, kita dapat menggolongkan perubahan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, maka perubahan dibagi ke dalam perubahan sosial yang berlangsung secara lambat atau dikenal dengan istilah revolusi, dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau dikenal dengan istilah revolusi. Revolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, tentang waktu hingga ratusan tahun, bahkan hingga ribuan tahun. Contoh adalah perbedaan karakteristik antara masyarakat pesisir yang berinteraksi dengan orang asing dan masyarakat yang tinggal di pedalaman yang jauh dari pusat keramaian. Sedangkan revolusi adalah perubahan secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Perubahan ini seringkali dipicu karena penemuan baru atau sebuah peristiwa besar yang berlangsung di masyarakat. Contohnya adalah revolusi yang terjadi sekitar abad 18 Masehi di Eropa, yaitu setelah ditemukannya mesin-mesin produksi yang memungkinkan dibuatnya sebuah barang secara massal, cepat dan efisien. Peristiwa yang disebut sebagai revolusi industri ini menyebabkan terjadinya perubahan yang Mungkin sebelum kita lanjut, sebelum Bapak memberikan soal yang harus kalian kerjakan, mungkin dari kalian ada yang bertanya tentang materi perubahan sosial yang sudah Bapak tanyakan tadi penjelasannya di dalam materi. Silakan angkat tangan. Yang mau bertanya. Oh, Kadida sudah mengerti, bagus, alhamdulillah. Yang lain mungkin Sundari, Mumun Nugraha dan Dewi Kurniasih, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Atau Bapak ya? Silakan. Dari perubahan sosial tersebut, apakah ada dampak negatifnya atau tidak, Pak? Seperti itu. Baik, jadi pertanyaannya, dari perubahan sosial tersebut, apakah ada dampak negatifnya? dampak negatif? Ya. Begini ya, dari setiap kejadian atau dari sesuatu hal yang kita lakukan sudah jelas ya, pasti ada dampak negatif maupun dampak positif. Nah, untuk dampak negatif dari perubahan sosial itu salah satunya kita sebagai masyarakat Indonesia lupa akan budaya asli Indonesia karena terpengaruh oleh budaya asing yang sekarang mudah diakses melalui medsos maupun berita-berita di dalam media seperti itu. Itu untuk dampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya kita menjadi lebih punya wawasan yang luas. Wawasan luas tentang budaya-budaya yang ada di daerah lain maupun negara lain. Kemudian dampak positifnya bisa juga pola pikir kita itu menjadi lebih kritis, lebih maju, lebih modern lagi, menyesuaikan zaman. Luar biasa. Tepuk tangan. Komiknya Mas ya. Tidak apa-apa. Karena
murid di kelas kita kebetulan hari ini sangat sedikit ya. Oh iya. Jadi suara Bapak bisa Iya didengar. sih. Ya, Pak. Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Sundari, silakan. Cukup Pak. Oh, cukup. Kalau sudah cukup berarti sekarang lanjut kita Bapak bagi kalian menjadi 2 kelompok kecil ya. 2 kelompok ya. Apakah di kelas ini sudah ada kelompoknya? Mungkin sudah. Iya 2 kelompok saya. Jadi 2 kelompok. Iya, 2 kelompok. Bapak yang bagi ya? Yang bertanya berdua ya Pak. Oh, mau jadi mau cowok dengan cowok cewek? Iya, Iya ini memang Pak. Ya, Iya, silakan silakan berarti Pak. Dewi maju ke depan kamu dengan Sundari ya. Oh iya. Makasih Pak. Untuk soalnya Bapak sudah bagikan di grup kelas ini. Oh iya. Kelas B Iya, ya. Pak. Silakan. Iya. Ada soal yang sudah Bapak bagikan, nanti perwakilan dari kelompok akan mengutarakan atau menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu selama 5 menit. Tar dulu Pak. Kursinya berat. Kalau ada kesulitan boleh kalian bertanya ke Bapak apa yang menjadi kesulitan kalian. Boleh Pak bertanya ke Boleh. Kalian boleh memanfaatkan kecanggihan teknologi ya. Boleh ya, Pak. Boleh. Kalian boleh menggunakan ChatGPT. Kalian boleh menggunakan Cici yang ada di WA. Boleh bebas. Tapi harus kalian ingat, jangan meniru seutuhnya. Jadi Negatif. ChatGPT dan Cici itu kalian gunakan sebagai referensi saja. Dampak positif dan negatif. Analisis dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi. Sudah selesai? Analisis Sudah selesai? positif Dewi? dan negatif Ada dari kesulitan? Tidak? Gimana? takut Lanjut. salah ini ada jawabannya Jangan Pak. salah. Oh, Kita iya. sama-sama belajar dengan Siap Pak. Selesai? Selesai. Oke. Mau kelompok mana dulu yang mau tampil ini? Menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya. Kelompok Dewi dulu. Oke, siap. Silakan Dewi. Iya. Silakan. Siap. Silakan. Pakai mic biar lebih. Cek. Mulai Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Hanya 2 orang Pak. Dewi Kurniasi dan Siti Sundari. Ini hasil pekerjaan saya dengan Sundari. Ya. Kelompok lain jangan ngetawain ya kelompok. Iya. Ya. Ini dampak positifnya. Analisis dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi komunikasi terhadap perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Ini dampak positifnya itu ada 4. Dampak positif yang pertama, meningkatkan akses informasi. Nah, teknologi komunikasi memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan luas, sehingga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu global dan lokal. Kemudian yang kedua, mempermudah komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang keempat, membuka peluang ekonomi. Kemudian dampak negatifnya, perubahan nilai dan norma. Kemudian yang kedua, penyebaran informasi palsu. Kemudian yang ketiga, masalah privasi dan keamanan. Kemudian yang keempat itu ketergantungan. Cukup Pak? Cukup Pak? Cukup. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Hebat.
Mau nugraha, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami terkait dengan dampak positif dan juga negatif dari perubahan sosial ya Pak. Yang pertama, dampak positifnya mempercepat penyebaran informasi dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, meningkatkan interaksi sosial lintas budaya. Masyarakat dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai daerah atau negara, memperluas toleransi, menghargai perbedaan, serta memperkuat nilai kebersamaan global. Yang ketiga, mendorong partisipasi sosial dan kepedulian teknologi, memudahkan masyarakat terlibat dalam kegiatan sosial, gerakan kemanusiaan, dan penyebaran nilai-nilai positif seperti solidaritas, gotong royong secara digital. Yang keempat, modernisasi nilai dan cara berpikir nilai lama yang kurang relevan dapat diperbaharui menjadi lebih terbuka, demokratis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara dampak negatifnya adalah yang pertama, perubahan dan pergeseran nilai moral. Paparan konten negatif di media sosial seperti kekerasan, pornografi, atau gaya hidup hedonis dapat mengikis nilai sopan santun, tanggung jawab, dan moralitas generasi muda. Menurunnya interaksi sosial langsung, ketergantungan pada komunikasi digital menyebabkan hubungan antara individu menjadi dangkal. Yang ketiga, individualisme dan konsumerisme meningkat. Yang keempat, penyebaran hoax dan konflik nilai informasi yang tidak benar mudah tersebar dan dapat menimbulkan perpecahan sosial. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah perkembangan teknologi komunikasi membawa kemudahan dan kemajuan dalam kehidupan sosial, namun juga berpotensi mengubah nilai dan norma jika tidak diimbangi dengan literasi digital dan penguatan moral. Maka masyarakat perlu bijak dalam menggunakan teknologi agar perubahan yang terjadi tetap mengarah pada pembentukan nilai-nilai yang positif dan beretika. Ini saja barangkali Pak hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk cihuy untuk kelompok 2. Cihuy, 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 cihuy. Baik, terima kasih untuk penampilan dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Semua jawabannya luar biasa, sangat memuaskan. Karena waktu berarti pembelajaran hari ini telah selesai. Namun sebelum kita tutup, Bapak memberi dulu kesimpulan tentang perubahan sosial. Jadi nyatanya perubahan sosial itu tidak bisa kita hindari, dan perubahan sosial itu dari waktu ke waktu itu selalu terjadi. Dan tanpa kita sadari, kita adalah peran dari perubahan sosial yang terjadi pada saat ini. Yang kita bisa lakukan hanya mengelola dampak dari perubahan sosial tersebut. Kita usahakan dampak negatifnya saja yang kita ambil dari perubahan sosial yang terjadi saat ini, apalagi karena kemajuan iptek tadi, kemajuan teknologi. Perubahan sosial itu dari waktu ke waktu itu terjadi sangat cepat, dan sangat masif. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin dari ucapan Bapak ada yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan. Iya. Di subbab yang kedua.